Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, viewers Kanal 3. Jumpa lagi dengan saya Ratna Jarum. Dalam episode Melek Hukum kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Nah, istimewanya di mana? Coba dikenalin deh, Om. Oke, nama saya Agung. Saya lawyer di suatu law firm. Kemudian saya bergerak di pendidikan anak usia dini untuk anak-anak yang tidak mampu. Jadi nama organisasinya KOCAK, Komunitas Cerdasan Anak. Yayasannya Cerdasan Anak Indonesia. Saat ini kita mempunyai 670 anak yang dididik secara gratis agar hak-hak mereka terlindungi, seperti itu. Jadi ini kaitannya untuk pendidikan anak usia dini. Usia dini itu berapa usia? Usia dini itu dari 0 sampai 8 tahun, tapi di PAUD yang kita bina usianya 4 sampai 7 tahun. Oh gitu. Nah, jadi aktivitas sebagai lawyer, terus bukan hijrah ya bilangnya ya, terus juga melakukan kegiatan sosial nih untuk mencerdaskan anak itu gimana nih? Apakah dapat wangsit? Apakah dapat apa ya namanya ya? Lawyer kan banyak hobinya, banyak hobinya. Ada yang hobinya otomotif, ada yang running. Nah, hobi saya adalah survei ke lapangan, ngumpulin anak-anak yang kurang mampu, kemudian didirikan PAUD gratis. Gitu. Oke. Ini udah berjalan berapa lama nih? Dari tahun 2015. Oh, oke. Jadi di sini Om Agung sebagai penggagas, ketua saya atau sebagai pendiri apa? dan ketua yayasan. Tapi ini bentuknya komunitas. Jadi kita nggak berjuang sendiri, kita berjuang bersama-sama. Ada teman-teman lain bareng-bareng, bagi-bagi tugas. Dan yang paling penting adalah guru-gurunya. Guru-gurunya tuh ujung tombak. Kalau kita kan kerja ya, kerja dan bergerak di yayasan ini tuh nggak dibayar sama sekali. Jadi kita benar-benar kerja pure, profesional. Kemudian waktu luang kita digunakan untuk melindungi hak-hak anak ini. Oke, jadi ini kaitannya dengan juga viewers Kanal 3 ini kaitannya juga dengan bagian dari melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 ya, atau bisa juga mencerdaskan kehidupan bangsa kan kita. Iya betul ya, jadi luas ya Bapak ya. Ya. Benar-benar. Jadi di sini viewers Kanal 3 dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa, nggak cuman peran serta negara, tapi warga negaranya nih modelan Om Agung nih sebagai pendiri, penggagas, dan juga ketua yang mencerdaskan anak-anak yang berada di daerah terpinggirkan, gitu ya Om? Daerahnya di kota, metropolitan, tapi mereka termarginalkan. Jadi kita nggak ngurusin yang daerah-daerah terpencil, tapi ini di Jakarta, kota metropolitan, tapi kita bisa melihat ada anak yang makan hanya sehari sekali. Makannya Indomie lagi, nggak pakai telur. Nah itu saya belum tanyain. Pas ditunjuk tangan dia belum makan siang, setelah jam 1 siang belum makan pagi, belum makan siang. Aduh. Mau sekolah. Kemudian tidak punya akses pendidikan, nggak punya KTP. Bapaknya pendatang, pemulung. Nggak bisa ikut BPJS. Itu kan semua hak-hak anak jadi tidak tercapai. Tidak terlindungi, tidak bisa bermain, memperoleh kesehatan. Identitasnya dia tidak punya. Gitu. Jadi kita perlu intervensi. Mengapa? Karena pemerintah memfokuskan anak-anak yang ada KTP-nya orang tuanya, ada kartu keluarganya, tinggal di RT, RW yang ada struktur jaringan pemerintah. Sedangkan pada kenyataannya ada anak yang tinggal di kolong jembatan. Bawah jembatan. Kemudian ada anak yang di daerah konflik. Nah itu anak Indonesia juga. Siapa yang ngurusin? Nah sejauh ini KOCAK fokus melindungi hak-hak anak untuk anak-anak yang marginal kita sebutnya. Dari keluarga yang prasejahtera, kurang beruntung, dan tinggalnya di kota. Mengapa tinggal di kota menjadi fokus? Mereka bisa lihat mobil-mobil mewah berlalu lalang. Mereka bisa lihat mall. Mereka bisa lihat kemewahan warga Jakarta, tapi hidup dan kenyataannya sangat pahit. Seperti itu. Untuk itu kita perlu intervensi. Supaya rantai kemiskinan dan kebodohan itu terputus sehingga kedepannya mereka menjadi lebih baik. Seperti itu. Ada kendala nggak? Biasanya kan orang-orang tua yang seperti itu yang tadi Om Agung sampaikan, mereka kan mau anaknya dari kecil tuh udah kerja aja lah, nggak usah sekolah. Kalau bapaknya pengemis, udah pasti anaknya juga katanya jadi pengemis juga. Kakaknya juga pengemis, karena sebelumnya kakeknya juga pengemis. Nah, ini bagian dari cita-citanya Om Agung untuk merubah
status sosial seseorang sehingga mereka punya mimpi untuk hidup lebih baik atau gimana, Om? Ini bukan cita-cita saya ya, ini cita-cita satu komunitas, jadi bukan saya berpikir, saya bertindak, jadi ini komunal. Saya bukan bilang kendala, tapi lebih ke tantangan. Apa tantangannya? Orang tua melahirkan anak itu tanpa harapan. Mereka berpikir anaknya akan miskin, seperti orang tuanya. Ya udah nggak usah sekolah. Nah itu kan kita harus merubah sikap orang tua, pola pikirnya bahwa anak itu bisa lebih cerdas, bisa hidup lebih baik apabila dibina. Kemudian tantangannya adalah komunitas, lingkungan sekitarnya. Kadang-kadang mereka tidak percaya kalau ada orang menerima bantuan tanpa pamrih, itu nggak percaya. Saya sangat senang apabila ada PAUD didirikan di masjid. Mendekatkan anak sama Tuhan, kemudian memberikan mereka pendidikan yang bukan hanya hafalan, tapi karakter. Tapi masalahnya pengurus-pengurus masjid itu jarang terima kita. Saya sudah ditolak di 5 pengurus masjid. Emang kenapa cara penyampaiannya yang salah atau memang takut masjidnya disalahgunakan? Mereka takut karena ada pengalaman, biasanya dikasih hadiah segala macam kemudian diberikan ajaran yang tidak sesuai dengan agamanya. Mereka takut ini aliran apa nih seperti ini. Sedangkan itu jadi hambatan bagi kita. Kalau kita tahu di beberapa fast food, junk food itu mereka menyediakan mainan untuk anak, ruang. Padahal mereka jual makanan, tapi ada ruang untuk anak bermain. Perosotan, mandi bola gitu ya. Iya, kenapa? Karena kalau anaknya sudah terbiasa dari kecil akan mencintai tempat tersebut. Nah, kalau kita mau anak-anak generasi berikutnya mencintai masjid, tempat ibadah, ya kita mulai kenalkan dari kecil. Ada larangan. Saya tanya, pengurus masjidnya setuju. Pengurus masjidnya setuju, ada PAUD di sana. Begitu rapat majelis, tidak setuju. Mereka lebih suka bapak-bapaknya tiduran di masjid daripada anak sekolah, daripada anak main di masjid, belajar di masjid. Jadi masjid harus tenang. Itu persepsi yang perlu kita rubah. Gitu. Dan sampai sekarang tetap tantangan. Tapi ada yang berhasil, ada yang enggak gitu ya, Om? Ada yang berhasil, yang kita punya akses. Ada masjid satu di Jalan Pemuda itu kita sudah dari 2016 mendirikan PAUD ke sana. Kemudian alhamdulillah Kocak punya donatur. Akhirnya bangun masjid kita. Bangun masjid buat alhamdulillah ya, buat anak-anak itu bisa buat anak-anak itu bisa ya? akses seperti itu. Ya, nah, tantangan berikutnya yang menarik adalah guru. Guru tuh ujung tombak Kocak. Kalau gurunya bisa ngajar dan berdedikasi, akhirnya gurunya tuh bisa mempengaruhi orang tua murid. Jadi ada guru yang mengajarkan ke orang tua murid, kalau malam itu anak dipeluk, disebutkan namanya saya Agung, sayang Happy, disebutkan nama anaknya. Ya. Nanti anaknya gantian, Happy sayang bapak. Supaya kenapa tuh, Om? Kok dari kecil diajarin sayang-sayangan? Supaya mereka ada ikatan batin dengan orang tua. Ternyata anak tuh ada yang jarang dipeluk loh. Oh gitu. Jadi ada anak yang dipeluknya tuh kalau ulang tahun, kalau lebaran. Jadi setahun hanya 2 kali. Nah ini ada psikolog dari UI yang mengajarkan ke guru-guru supaya setiap malam anaknya dipeluk. Kita minta orang tua tolong foto sama anaknya berpelukan. Itu kan sederhana sekali ya, tapi dampaknya tuh hebat. Ada orang tua yang ngomong, Pak, setelah saya berpelukan sama anaknya jadi akrab sama saya. Jadi nurut kalau dipanggil. Nurut itu. Ini kan basic psikologi yang menurut saya sederhana. Iya benar. Hanya berpelukan. Nggak perlu effort ya nyediain nggak perlu gitu belajar, ya. nggak perlu ilmu saintis roket yang membuat itu hanya berpelukan aja. Nama apa gitu ya. 2 kali 2 tambah 1 sama dengan berapa nggak dites gitu ya. Nah dengan berpelukan aja sudah terjadi perubahan. Itu kan simpel banget. Iya. Gitu. Okay. Jadi senangnya berkecimpung di Kocak, kita bisa melihat sendiri perubahan nyata yang ada di masyarakat. Mereka mengutarakan progres anaknya, kemudian kita jadi punya kepuasan batin. Ini nggak sia-sia perjuangan kita, ada perubahan. Perubahan yang lebih hebat, awalnya harus dari gurunya, kemudian orang tua, kemudian anak. Anak akan otomatis berubah. Gitu.
Oke, jadi gini Om, memang ini tadi seperti yang Om Agung bilang, ini merupakan suatu tantangan, suatu cita-cita, dan ini akan terus dilanjutkan ya. Insya Allah ya. Jadi selama ini Kocak berada di area mana saja tadi? Ada di Kalibaru, Cilincing, Semper, kemudian ada di di Jati Bening, kemudian ada di Jakarta Timur juga. Oke, Gitu. jadi teman-teman viewers 3, teman-teman viewers Kanal 3, jadi memang ini suatu lompatan yang sangat jauh sebenarnya ya dari pekerjaan sebagai lawyer, terus juga melakukan kegiatan sosial, dan ternyata kegiatan sosial ini bagian dari menjadi hobi dan juga menjadi cita rasa yang terus dilakukan oleh Om Agung dan teman-teman dalam rangka mencerdaskan anak-anak Indonesia. Terima kasih viewers Kanal 3 atas tayangan video kali ini sudah ditonton ya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Jika ada pertanyaan kepada Om Agung bisa langsung di komen, nanti Om Agung juga tonton dan akan jawab segera. Oke, terima kasih Om Agung. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya dengan Om Agung Nugroho.